Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau belajar bersama firman Tuhan yang saya ambil dari Ayub 17 ayat 1 sampai dengan ke-11 biar rodok dowo gitu ya. Dari Ayub 17 ayat yang ke-1 sampai 11 ini sangat luar biasa bagaimana kita bisa meneladani Ayub. Sangat menarik sekali menurut saya kita umat-umat Tuhan bahwa Ayub yang luar biasa di dalam kehidupannya, bagaimana dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bagaimana hidupnya dalam keadaan apapun, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi Ayub mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah Tuhan hidupku, dan hidupku kupersembahkan kepadamu. Ayub 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-11, demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau antupkan bagi pengertian, itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang-orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat, takkan kudapati di antara kamu. Ayat yang terakhir dalam perikop ini, ayat 11. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita benar-benar diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Ayub. Beberapa kali tema Ayub dibawakan mulai dari Pak Wanto, PA di tempat saya, dan disambung. Dan itu memang sangat menarik bagaimana keteguhan hati Ayub. Bagaimana keteguhan hati Ayub di mana dia menghadapi berbagai malapetaka, berbagai masalah di dalam kehidupannya, tetapi Ayub mampu berdiri teguh. Malam hari ini saya mengambil tema adalah makna kegagalan. Makna kegagalan di sini kalau di perikop ini di ayat 11 dengan jelas sekali Ayub merasa lemah. Ayub merasa tidak diberkati, Ayub merasa Tuhan meninggalkan Ayub. Di sini umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Sering di dalam kehidupan saya, mungkin Bapak Ibu juga banyak sekali permasalahan yang menjadikan kita menjadi lemah. Yang menjadikan kehidupan kita menjadi loyo, kalau bahasane di WA itu rasane ora duwe semangat ini. Ini kehidupan yang ada di dalam realita kehidupan kita. Inginnya adalah semua orang itu ingin menjadi sukses. Semua orang ingin menjadi lancar dalam setiap pekerjaannya. Bahkan semua yang dikerjakan itu dapat menghasilkan yang banyak. Bahkan meraih kesuksesan itu juga banyak sekali cara-cara yang ditempuh. Banyak sekali cara-cara yang ditempuh agar apa yang menjadi usahanya atau yang dilakukan itu akan berhasil. Wis diupaya kanthi apa wae, sampai mengorbankan dirinya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya untuk meraih segala kesuksesan itu. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun semua itu sudah dilakukan, ning hasilnya kok padha wae. Hasilnya tidak berjalan mulus, hasilnya masih kurang dan sebagainya menurut pribadi kita masing-masing. Banyak juga hal yang gagal di dalam kehidupan kita. Sampun kita nindakaken menapa samukawis,
Ananging sedaya menika kok rasane sia-sia. Wis tak rewangi nuwun sewu zungker jimpalik, wis tak rewangi sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, bahasane nika sangka usaha luar biasa, tetapi juga belum mendapatkan hasil. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kegagalan itu adalah dinamika kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah merasa gagal, berarti kita juga tidak akan mengerti tentang arti kesuksesan itu sendiri dalam kehidupan kita. Seperti juga orang merasakan mukjizat itu kalau tidak pernah terpuruk hidupnya, tidak bisa merasakan mukjizat Tuhan. Orang yang berbicara saya disembuhkan Tuhan itu karena merasakan pernah sakit. Orang yang bisa mengakui mukjizat Tuhan ada sampai saat ini karena dia pernah terpuruk sehingga Tuhan angkat. Tuhan tolong kehidupan kita. Menika ingkang dipun wastani kita saged mangertosi bab kegagalan kalian bab kesuksesan. Ini hal yang luar biasa. Ananging kula panjenengan sami tiang-tiang ingkang pitados tentunya kita harus berpikiran positif dalam menghadapi setiap kegagalan hidup kita. Dalam setiap kegagalan marilah kita mengambil hal yang positif, hal yang cerah, bukan hal yang negatif atau gelapnya saja. Dalam rumah tangga kita juga bisa gagal. Di dalam usaha juga kita bisa gagal. Di dalam apapun setiap pekerjaan kita juga mengalami kegagalan itu. Demikian juga kita mau belajar bagaimana Ayub menghadapi kegagalan-kegagalan dan hidupnya, sehingga di ayat 11 bahasane awake dhewe wong seropan menika wis nglokro uripe. Wis ora duwe cita-cita, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Nglokro. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Padahal kegagalan adalah pembelajaran hidup kita. Dari kegagalan-kegagalan itu, kita akan menerima suatu keindahan atau keberhasilan. Sekali lagi bahwa kegagalan menika bahasanipun kita bisa belajar. Dari kegagalan itu bahwa akan mengalami kesuksesan. Awal dari kegagalan yaitu akan mengalami awal juga kesuksesan di dalam kehidupan kita. Pun digadang-gadang ning saengga kita nggih tetep kados mekaten. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelas sekali di dalam kehidupan kita, setiap kehidupan kita sering tempuh jalan ini, jalan A, planning 1, planning 2 dan sebagainya. Tetapi sampai umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dipetik dari kegagalan hidup kita. Dari kegagalan-kegagalan hidup kita, banyak sekali pembelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Terus kegagalan menika ada hal yang terindah di dalam kegagalan itu dalam hidup kita. Ingkang sepisan kita bisa belajar dari kegagalan kehidupan kita. Yang pertama adalah makna kesuksesan. Sekali lagi kegagalan itu mengawali makna orang-orang yang akan sukses. Yang kedua adalah kita disadarkan bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kula lan panjenengan sami menika boten tiyang ingkang sempurna. Masih ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Sehingga wajar kalau kita ada kegagalan. Kita juga ada kesuksesan. Yang ketiga adalah kita memiliki kekurangan dan kelemahan. Karena manusia tidak sempurna itu memiliki kelemahan dan juga memiliki kekurangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sadar kita itu siapa. Kita hanya ciptaan Tuhan. Yang keempat adalah kita tidak bisa akan mengulangi lagi. Kita diingatkan dengan kegagalan, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, berarti kita istilahnya gawe lubang sendiri. Kalau dulu gagal dengan cara ini, marilah kita tempuh dengan jalan yang lain. Tidak usah mengulangi jalan yang itu. Nek metu kono kae wingi aku keprosok. Nek metu kono kae wingi aku kejemblok yo aja liwat kono meneh. Ini Tuhan akan menunjukkan jalan di dalam setiap kehidupan kita.
Yang kelima adalah kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Kula lan panjenengan sami tasih mbetahaken Gusti Yesus dalam segala rencana-rencana hidup kita. Kadang nek kita masih kuat, Tuhan tidak diperbolehkan masuk seakan-akan. Aku sih kuat kok ngopo dari Gusti. Ngopo aku sih kuat, aku ora perlu nang gereja dan sebagainya. Ini di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita menyadari bahwa kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kula lan panjenengan sami mboten saged melampah piyambak. Sehingga kita akan belajar bagaimana Tuhan mengentaskan Ayub, Nabi Ayub. Hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus, Tuhan mengentaskan kehidupan Ayub. Kegagalan juga telah mematahkan Nabi Ayub. Ini telah mematahkan dadi nabi terus rasanya orang patah, ini mematahkan. Kegagalan juga telah mematahkan Nabi Ayub hanya dengan bayang-bayang gelap. Kaya wis ora duwe pengarep-arep nika di ayat yang pertama tadi dikatakan seperti itu. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ini sangat mematahkan hati Ayub. Bagaimana kegagalan di situ mematahkan hati Nabi Ayub sehingga hanya bayang-bayang gelap. Wes ora ana pengarep-arep, aku rasane wis putus asa. Nek cah nom-nom bahasane nek wis putus cinta iki kaya wis ora ana donya. Padahal ibaratnya dunia itu tidak hanya selebar daun kelor. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian juga dalam peristiwa itu ia membuat hatinya sangat pedih. Hati Ayub juga sangat pedih. Ayat yang ke-7 dikatakan seperti itu. Mataku menjadi kabur dan hatiku karena pedih. Segala anggota tubuhku seperti terbayang-bayang. Isine pokoknya ya ming peteng dedek kaya ayat setunggal wau. Wis ra cita-cita arek ngopo rasane, wis ra daya lah. Mbok wis aku tak turu wae. Mbok wis aku tak dan sebagainya. Ini Ayub juga seperti itu. Dan Nabi Ayub dalam kegagalannya dia sadar lalu ia bangkit. Di ayat yang ke-9 dikatakan seperti itu. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Dia ingat, dia tidak terlena, dia tidak orang yang ngeduni ra banget-banget. Kegagalan itu tidak perlu digeduni dengan banget-banget. Dia lalu bangkit, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Monggo kita sadari Bapak mekaten. Banyak kesaksian kalau PA itu saya juga pernah gagal. Kowe ora ngalami kaya aku, anak aku wingi wis kaya ngene wis rasane kaya ae. Semua orang mengalami permasalahan atau kegagalan dalam hidup. Tetapi ayat 9 selalu nang kowe inget to karo Gusti Yesus. Meskipun begitu, kita tetap ada kekuatan yang baru seperti pujian tadi. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tetap ada, kembali ke jalan Tuhan setiap kegagalan yang ada yang timbul. Artinya adalah kegagalan Ayub, itu Ayub tetap berpunya pikiran yang positif. Di sana ada terang, di sana ada jalan, sehingga ada kekuatan baru di dalam kehidupan Ayub. Demikian juga kula lan panjenengan sami nek menika kita kiyat kita wangsul wonten ing dalanipun Gusti, kita badhe menerima kekuatan baru. Dan dia tetap yakin. Ayub tetap yakin akan ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Demikian juga kalau kita banyak masalah, segera datanglah kepada Tuhan. Sing penting yakin karo Gusti, bilih Gusti menika badhe nulungi kula lan panjenengan sami, tidak usah mencari pertolongan yang lain. Kita anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah bersama-sama, kita sudah mengerti bahwa kita ada anak-anak Tuhan, marilah juga hidup seperti anak-anak Tuhan. Geseh yo geseh ning sedilok wae. Nek geseh karo lah wong
Mune dhewe iki ming pirang kakak, 20 kakak, 24 kakak, anek geses siji terus ancamane ranyang gereja. Ora saya kerampunge masalah niku. Wah, ranyang gereja lah wong masalah niku Suto Karunaya kok terus gereja dilibatkan. Jangan sampai. Ingat kita adalah satu tubuh. Kita adalah satu tubuh Kristus. Nek sing loro ya sing sibe iki ngrasake. Ora kok sing ngrasake ming kairo kandak. Kita adalah satu tubuh Kristus. Sehingga harapannya marilah kita menyadari bahwa kekuatan, bahwa kita punya kekuatan seperti ini itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janganlah kita putus asa. Mari kita tetap bertindak dan menyerahkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Dan pegang janji Tuhan. Seperti juga di dalam kitab Amsal 22 ayat 18 berbicara seperti ini ayat Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat, kegagalan bukan akhir dari sebuah perjuangan, tetapi awal untuk meraih kesuksesan. Gusti nika mboten sare. Gusti mboten wonten papanipun kangge sare. Di setiap saat kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan setiap apa yang menjadi doa-doa kita. Menika. Terus dos pundi saged kita menika berhasil? Kados pundi jalan keluarnya? Kalau kita bisa berhasil setiap satu jalan kok gagal terus. Bagaimana kita bisa berhasil? Marilah kita bersama-sama sering ayat ini menjadi jalan keluarnya, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 4, demikian firman Tuhan saya bacakan. Jalan keluarnya atau caranya bagaimana kita bisa menghadapi setiap kegagalan, setiap pergumulan yang ada adalah di dalam Yohanes 15 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sangat simpel. Tinggallah di dalam aku. Yang berarti tinggallah di dalam aku, kita diinginkan, kita diharapkan Tuhan, kita harus ada persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Dengan apa cara? Yaitu berdoa. Karena di luar Tuhan tidak bisa apa-apa. Dan aku di dalam kamu seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal di pokok anggur. Awake dhewe duwe Gusti. Awake dhewe duwe Gusti Yesus yang luar biasa. Kalau orang lain ditolong, pasti juga kita akan ditolong. Sama-sama Tuhane, sama-sama Gustine. Itu tinggal bagaimana kita ada sinyal dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ini yang perlu dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kegagalan hidup, itu mari kita maknai bahwa kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Apa wong Kristen ki terus ra gagal nggih wonten? Apakah wong Kristen ki terus jalan mulus? Tidak. Semua ada prosesnya di dalam kehidupan kita. Yang penting kita jangan kembali ke jalan yang tadi yang membuat kita gagal. Bahasanya saya nih Pak Riyadi kemarin ngeterke neta itu soti boning sorempring sebab lunyu ngono kuwi. Sing duwe dalan ngendika ngeten. Lah kono kuwi lunyu lah kan nek kula tiba niku neta ya mingguyu mak gedamlang kowe ngopo Pak bengi-bengi niku. Sehingga pulangnya juga saya tidak lewat jalan yang itu, metu tengah jarene sing di dalan. Wah metu tengah sing ora lumuten. Oh ngene pun karo niki rasane dayek-dayek. Saya tidak mengulang jalan yang tadi. Nek saya mengulang jalan yang tadi tentunya juga akan jatuh lagi. Ini secara duniawi saja sangat jelas. Ini tinggallah di dalam aku. Yang artinya yang pertama adalah mengapa kita harus di dalam Tuhan. Kita harus membangun relasi. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari. Sebab relasi atau hubungan dengan Tuhan itu memiliki jalan untuk Tuhan memberkati kula panjenengan sami.
Yang kedua artinya adalah mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita menyadari dan sadar tanpa membangun relasi dengan Tuhan, maka tidak ada kehidupan bagi kita, seperti ranting yang tidak bisa berbuah. Jadi harus membangun relasi dengan Tuhan. Untuk itu marilah kita membangun relasi hari demi hari, detik demi detik dengan Tuhan, sehingga di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu yang utama adalah memastikan bahwa segala sesuatu, segala keadaan marilah kita serahkan kepada Tuhan. Sebagai Tuhan itu sebagai sumber penghidupan bagi kita. Menika ingkang terakhir, yang ketiga. Percaya saat kita membangun relasi. Percaya penuh, yang penting yakin tadi, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan menyertai kita. Berkat Tuhan akan menyertai kita. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kita. Bahasa ini menika di saat kita berhubung dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan membumbung. Berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Sehingga kita diberkati. Kita dipulihkan dalam kehidupan kita. Pulau panjenengan sami menika secara ekonomi hampir sama. Tetapi bagaimana kita anak-anak Tuhan itu bisa kuat sampai saat ini? Itu karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memuatkan kita. Sehingga dalam setiap keadaan kita, marilah kita membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak akan ada kegelapan. Di sana masih ada terang. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan kita. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.